Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Yola Azizudivi, saya dari kelas 12 IPA 7, SMA Negeri 1 Raya, nomor absen 34. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai arus listrik bolak-balik mata pelajaran fisika yang dibimbing oleh Ibu Her. Nah, yang menjadi subpokok bahasan dalam pembelajaran kali ini yang pertama adalah rangkaian RLC paralel. Yang kedua adalah daya pada rangkaian arus listrik bolak-balik. Dan yang ketiga adalah penerapan rangkaian arus bolak-balik dalam kehidupan. Nah, yang menjadi kompetensi dasarnya adalah menganalisis rangkaian arus bolak-balik atau AC serta penerapannya. Yang menjadi tujuan pembelajarannya adalah peserta didik atau kita diharapkan untuk dapat menjelaskan karakteristik rangkaian paralel RLC. Kemudian dapat menentukan impedansi daripada rangkaian paralel RL pada tegangan AC. Dan yang ketiga adalah dapat menganalisis energi listrik pada peralatan elektronik. Kemudian yang keempat adalah dapat menentukan besar energi listrik. Kemudian yang kelima, dapat menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi energi listrik. Dan keenam, dapat menentukan besar daya sesungguhnya pada rangkaian arus bolak-balik atau AC. Dan yang terakhir adalah dapat menjelaskan penerapan rangkaian arus bolak-balik pada radio. Kita masuk ke pembelajaran yang pertama, yaitu rangkaian paralel RLC pada tegangan AC. Sifat dari rangkaian RLC paralel adalah terjadi percabangan arus dari sumber atau I menjadi 3, yaitu arus yang menuju resistor atau disimbolkan dengan IR, kemudian arus yang menuju induktor atau yang disimbolkan dengan IL, dan arus yang menuju kapasitor atau yang disimbolkan dengan IC. Kemudian, besar tegangan pada resistor itu disimbolkan dengan VR. Kemudian besar tegangan pada induktor disimbolkan dengan VL, dan besar tegangan pada kapasitor disimbolkan dengan VC. Itu adalah sama besar dengan tegangan atau yang disimbolkan dengan V. Jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa V sama dengan VR sama dengan VL sama dengan VC. Nah, gambar susunan RLC paralel pada tegangan AC dapat kita lihat pada gambar. Kemudian, besar arus total yang melewati rangkaian jika arus yang melalui kapasitor lebih besar daripada arus yang melewati induktor, atau yang biasa disebut dengan rangkaian yang bersifat kapasitif adalah persamaannya yaitu I pangkat 2 sama dengan IR pangkat 2 ditambah dalam kurung IL dikurang IC pangkat 2. Disederhanakan lagi menjadi I sama dengan akar IR pangkat 2 ditambah IL dikurang IC pangkat 2. Nah, berdasarkan persamaan itu, besar impedansi pada rangkaian dapat kita rumuskan yaitu Z sama dengan 1 per akar 1 per R pangkat 2 ditambah dalam kurung 1 per XL dikurang 1 per XC pangkat 2. Nah, untuk menentukan besar sudut fase pada rangkaian, itu bisa kita gunakan persamaan tan V sama dengan IS per IR. Nah, gambar diagram fasornya yaitu bisa kita lihat pada gambar di atas. Baiklah, kita masuk ke contoh soal. Suatu sumber tegangan bolak-balik memiliki nilai frekuensi sebesar 50 Hz. Dirangkai secara paralel dengan beban-bebannya yang berupa resistor yang memiliki nilai hambatan 30 ohm, induktor yang memiliki nilai induktansi 300 mH, dan kapasitor yang memiliki nilai kapasitas 50 μ.
Berapakah nilai impedansi pada rangkaian tersebut? Nah, gambarnya dapat kita lihat pada gambar di atas. Jadi, yang pertama harus kita uraikan dulu diketahui dan ditanyanya. Jadi, diketahui V sama dengan 50 Hz, R sama dengan 30 ohm, L sama dengan 300 mH atau 0,3 H, C sama dengan 50 μV sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 5 V. F. Ditanya yaitu Z atau impedansi. Nah, yang pertama harus kita cari itu adalah XL atau nilai reaktansi induktif. Nah, XL sama dengan 2V dikali V kali L. Jadi sama dengan 2 dikali 3,14 dikali 50 dikali 0,3. Sama dengan 6,28 dikali 15 sama dengan 94,2. Sama dengan 94. Harus kita bulatkan terlebih dahulu. 94 ohm. Nah, kemudian langkah kedua harus kita cari reaktansi kapasitifnya atau disimbolkan dengan Xc. Rumus Xc adalah Xc sama dengan 1 per 2V dikali Vf dikali C. Nah, sama dengan 1 per 2 dikali 3,14 dikali 50 dikali 50 kali 10 pangkat minus 6. Nah, sama dengan 1 per 6,28 dikali 250 dikali 10 pangkat minus 5. Sama dengan 10 pangkat 5 per 1570. Kenapa 10 pangkat 5 menjadi 10 pangkat 5 positif? Karena dia dari penyebut, dia naik ke atas, yaitu menjadi pembilang. Nah, maka hasilnya sama dengan 63,6 ohm, atau kita bulatkan menjadi 64 ohm. Kemudian, maka dari hal tersebut bisalah kita cari besar impedansinya. Nah, rumus untuk mencari impedansi yaitu Z sama dengan 1 per akar 1 per R pangkat 2 ditambah dalam kurung 1 per XL dikurang 1 per XC pangkat 2. Sama dengan 1 per 1 per 30 pangkat 2 ditambah dalam kurung 1 per 94 dikurang 1 per 64 pangkat 2. Sama dengan 1 per akar 1 per 900 ditambah 1 per 30 pangkat 2. Sama dengan 1 per akar 1 per 900 ditambah 1 per 900. Sama dengan 1 per akar 2 per 900. Sama dengan 1 per 1,41 per 30. Sama dengan 30 per 1,41. Sama dengan 21,23. Atau kita bulatkan menjadi 21,3 ohm. Maka itulah besar impedansi pada suatu sumber tegangan bolak-balik. Suatu rangkaian yang terdapat di dalam soal. Kemudian kita masuk ke pembelajaran yang kedua, yaitu daya pada rangkaian arus bolak-balik atau AC. Besarnya daya pada rangkaian arus bolak-balik antara teori dengan hasil sesungguhnya atau hasil pembacaan alat ukur itu tidak sama. Hal ini disebabkan adanya hambatan semu yang berasal dari induktor atau XL dan yang berasal dari kapasitor atau XC. Nah, inilah yang disebut dengan reaktansi induktif untuk XL dan reaktansi kapasitif untuk XC. Pada rangkaian arus bolak-balik, jika kapasitor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik,
maka setengah energi sumber tegangan bolak-balik itu disimpan dalam kapasitornya. Setengah lagi dikembalikan ke rangkaian arus bolak-balik itu. Nah, namun jika induktor dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik, energi sumber tegangan bolak-balik digunakan untuk melawan GGL induksi dari induktor, dan energi disimpan dalam induktor. Namun, apabila arus dalam rangkaian mulai berkurang, maka energi itu akan dikembalikan lagi. Nah, daya sesungguhnya yang timbul pada rangkaian arus listrik hanyalah pada rangkaian resistor atau hambatan yang murni saja atau R. Jadi tidak ada gaya yang timbul pada rangkaian arus listrik yang induktor maupun kapasitor. Perbandingan antara daya sesungguhnya dan daya semu yang menurun itu disebut dengan faktor daya. Nah, persamaan dari faktor daya ini sendiri adalah cos V sama dengan daya sesungguhnya per daya semu, atau sama dengan IF pangkat 2 dikali R per IF pangkat 2 dikali Z, atau sama dengan R per Z, karena IF-nya itu habis, karena memiliki sama-sama IF pada pembilang dan penyebutnya. Nah, R itu apa? R itu adalah hambatan sesungguhnya, atau ohm. Kemudian Z adalah hambatan semu, yang dalam ohm juga. Kemudian cos V sama dengan faktor daya. Kemudian jika daya sesungguhnya dalam rangkaian arus AC, arus listrik bolak-balik, dapat dinyatakan sama dengan hasil perkalian daya hasil, perhitungan teoritis dengan faktor daya yang secara umum itu dapat kita tuliskan, yaitu P sama dengan VF dikali IF dikali cos V sama dengan IF pangkat 2 dikali Z cos V. Disederhanakan lagi, yaitu sama dengan IF pangkat 2 dikali R. Nah, jadi P itu apa? P itu sama dengan daya rata-rata, atau satuannya di dalam watt. Kemudian VF itu apa? VF itu adalah tegangan efektif, atau satuannya dalam volt. Kemudian IF itu apa? Kuat arus efektif. Itu satuannya yaitu ampere. Kita masuk ke contoh soal. Rangkaian RLC seri dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik yang memiliki tegangan 200 volt, kemudian memiliki frekuensi anguler 2500 rad per S atau radius per second, jika R-nya itu 600 ohm, L sama dengan 0,5 H, dan C sama dengan 0,4 μV. Tentukanlah yang pertama kuat arus dalam rangkaian, yang kedua faktor daya rangkaian, yang ketiga daya sesungguhnya. Langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan soal yaitu membuat diketahui dan ditanyanya, supaya mempermudah kita dalam menemukan jawaban. Jadi, diketahui V sama dengan 200 volt, omega sama dengan 2500 rad per second, kemudian R sama dengan 600 ohm, L sama dengan 0,5 H, dan C sama dengan 0,4 μV. Yang ditanya adalah yang pertama I, atau kuat arus dalam rangkaian. Kemudian B, cos V atau faktor daya rangkaian. Kemudian yang ketiga atau C itu adalah P atau daya sesungguhnya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mencari XL dan mencari XC atau reaktansi induktif dan reaktansi yang bersifat kapasitif. XL rumusnya adalah omega dikali L. Jadi, 2500 dikali 0,5 sama dengan 1250 ohm.
Kemudian kita cari XC atau reaktansi yang bersifat kapasitif. Rumusnya yaitu 1 per omega C sama dengan 1 per 2500 dikali 4 dikali 10 pangkat minus 7 sama dengan 1 per 10 pangkat minus 3 sama dengan 1000 ohm. Kenapa bisa 1000? Karena 10 pangkat minus 3-nya itu kita naikkan ke atas sehingga dia menjadi pembilang. Sehingga yang tadinya negatif menjadi positif 10 pangkat 3. Kemudian kita cari langkah yang berikutnya, kita cari Z atau impedansi dari rangkaian. Persamaannya yaitu Z sama dengan akar R pangkat 2 ditambah dalam kurung XL dikurang XC pangkat 2 sama dengan 600 akar 600 pangkat 2 ditambah dalam kurung 1250 dikurang 1000 pangkat 2 sama dengan akar 422.500 sama dengan 650. Nah, setelah kita dapat Z-nya, maka bisa kita carilah I-nya atau kuat arusnya. Sama dengan, rumusnya persamaannya adalah I sama dengan V dikali R. Sama dengan 200 per 600. Maka didapatlah 0,3 ampere. Itu untuk kuat arus dalam rangkaian. Kemudian kita ke soal yang nomor 2 yaitu cos V. Nah, cos V rumusnya yaitu R per Z sama dengan 600 per 650 sama dengan 0,92. Didapatlah hasil 0,92 untuk faktor daya dalam rangkaian. Kemudian kita cari yang pertanyaan ketiga, yaitu P atau disebut dengan daya sesungguhnya. Itu sama dengan V dikali I dikali cos V sama dengan 200 dikali 0,3 dikali 0,92. Maka didapatlah 55,2 watt. Kita akan lanjut pembelajaran kepada sub pokok bahasan yang ketiga atau yang terakhir, yaitu penerapan rangkaian arus bolak-balik di dalam kehidupan. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari itu banyak sekali kita jumpai penerapan rangkaian arus bolak-balik ini. Seperti pada peralatan elektronik, yaitu kipas angin, kulkas, kompor listrik, televisi, setrika, radio, dan masih banyak lagi. Nah, radio merupakan salah satu alat elektronika yang menggunakan rangkaian RLC dalam pengoperasiannya. Nah, bagaimana cara pengoperasian rangkaian RLC ini? Dapat kita lihat. Pada saat menyetel radio, terjadi peristiwa resonansi. Peristiwa resonansi ini pada saat menyetel radio yaitu dengan memutar knop atau tombol tuning yang ada pada radio tersebut. Saat kita putar, maka itulah terjadi peristiwa resonansi. Itulah yang disebut dengan peristiwa resonansi. Kemudian, untuk menyesuaikan frekuensi sudut alaminya atau omega W, omega 0, maka dari sebuah rangkaian radio dengan frekuensi sudut dari sinyal yang dipancarkan oleh antena pemancar, maka itu memenuhi persamaan omega 0 sama dengan omega. Nah, dalam rangkaian sebuah radio penerima, kapasitor dapat berfungsi sebagai pemilih gelombang radio. Suatu nilai kapasitansi tertentu berhubungan dengan panjang gelombang radio yang diterima oleh radio tersebut. Nah, sekian penjelasan saya mengenai rangkaian arus bolak-balik pada RLC paralel, kemudian bagaimana penerapannya, kemudian daya yang ada pada rangkaian tersebut. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan, karena saya masih dalam proses pembelajaran juga.
Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.